Dengar-dengar Kementerian ATR BPN ini sedang berinovasi tentang sertifikat elektronik. Dokumen elektroniknya seperti apa sih? Nanti penggantian belangko barunya itu jadi yang mungkin kemarin berlembar-lembar dengan konsep paperless ini seperti apa, Pak? Terus sertifikat saya yang lama, apakah masih berlaku? Nah, Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends, kembali lagi dengan Panca di sini dalam acara OTP, obrolan tentang pertanahan. Nah, OTP friends, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas beberapa hal. Mungkin OTP friends semua sudah pernah membaca di kanal-kanal berita online tentang adanya sertifikat elektronik. Nah, sebenarnya seperti apa sertifikat elektronik itu? Prosedurnya atau mungkin malah ingin tahu seperti apa penampakannya? Kita akan kulik lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang di tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir dalam acara podcast kali ini. Kita sambut Bapak Agus Suprapta SH MKN. Selamat datang Bapak di OTP. Bagaimana keadaan Bapak? Kabar sehat-sehat? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Pak Kakan, terima kasih sekali Pak Kakan di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa padatnya masih menyempatkan hadir di OTP ini Pak untuk menyapa OTP dan semua. Nah, Pak Kakan, di sosmed yang sangat gencar ini, kanal-kanal berita online, beberapa OTP mungkin sudah ada yang membaca nih Pak, berita mengenai sertifikat elektronik. Nah, dengar-dengar Kementerian ATR BPN ini sedang berinovasi Pak, tentang sertifikat elektronik. Apakah betul Pak Kakan? Benar, Mas. Jadi begini, pada tahun 2023 Kementerian ATR BPN itu telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Oke. Dan mulai tahun 2024 Kementerian ATR BPN itu telah mulai mengimplementasikan secara bertahap ya, secara bertahap. Dimulai dari penetapan 104 kantor pertanahan kabupaten kota sebagai kantor pertanahan prioritas ya, kantor pertanahan untuk implementasi penerbitan dokumen elektronik ini. Nah, kantor pertanahan Kabupaten Banyumas rencananya ya, kalau tidak ada halangan nanti akan launching untuk penerbitan dokumen elektronik atau sertifikat elektronik lah kalau masyarakat tahunya ya, itu pada tanggal 25 Juli 2024 bersama dengan 28 kantor pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jawa Tengah. Begitu nggih Pak Kakan. Seperti itu OTP Friends. Jadi memang betul adanya bahwa berita yang berkembang adalah adanya inovasi dari Kementerian ATR BPN berupa dokumen elektronik, jadi digitalisasi dari mungkin yang lama. Nah, Pak Kakan sendiri nih di kantor di kantor pertanahan ini itu kan ada beberapa produk mungkin ya. Nah, implementasi dari penerbitan dokumen elektronik ini sendiri seperti apa Pak Kakan? Jadi implementasi penerbitan dokumen elektronik ini pada kegiatan pendaftaran tanah bisa atau akan dilaksanakan pada 4 kegiatan, Mas. Oke, ya. Yang pertama itu adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Kedua, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ketiga, pencatatan perubahan data dan informasi serta alih media. Oke, seperti itu. Jadi implementasi dari dokumen elektronik itu sendiri ada di beberapa kegiatan ya Pak Kakan. Nah, mungkin OTP Friends sendiri agak awam nih tentang istilah-istilah
yang tadi Pak Kakan kemukakan. Nah, ada contoh konkretnya nggak Pak Kakan, mungkin pelayanan di kantor pertahanan sendiri yang menjadi implementasi dari dokumen elektronik tersebut Pak Kakan? Iya, jadi terkait dengan kegiatannya tadi ada 4 ya Mas ya. Iya, ya. Pertama, pendaftaran tanah pertama kali, Betul. yaitu pendaftaran tanah untuk bidang-bidang tanah yang belum ada haknya, Belum bersertifikat belum ya Pak Kakan? bersertifikat ya. Oke. Misalnya pengakuan penegasan hak, kemudian pendaftaran surat keputusan pemberian hak kan gitu ya, Oke. dan kemudian juga tanah wakaf. Tanah Nah, wakaf. itu adalah kegiatan-kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Iya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ya. Iya. Misalnya ada peralihan, jual beli, apa warisan, apakah tukar menukar, hibah dan Iya. sebagainya, itu adalah termasuk kegiatan di dalam pendaftaran tanah, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah pemeliharaan pencatatan dan informasi ya. Itu seperti adanya pencatatan blokir, sita, perkara, status quo dan lain-lain. Itu adalah pencatatan yang terkait dengan pencatatan perubahan data dan informasi. Iya. Kemudian yang terkait dengan alih media itu adalah penggantian belangko Mas. Oke, jadi kepada masyarakat yang sekarang ini memegang sertifikat dengan belangko lama, apakah yang gambar Garuda, apakah yang gambar bulat dunia, apakah yang bergambar logo BPN, nah itu adalah termasuk belangko-belangko lama yang akan dilakukan alih media, sehingga akan menjadi menggunakan belangko baru. Ya, dengan menggunakan belangko baru. Nah, ini kan banyak yang bertanya, kenapa sih kita yang sudah memiliki belangko lama atau teman-teman OT Branch ini harus berpindah ini Pak Kakan dari yang dulunya belangko lama menuju ke dokumen elektronik ini Pak Kakan. Kira-kira apa saja ini? Kenapa gitu? Jadi kalau kita berbicara soal elektronik Mas, pasti kan tidak ada wujud nyata ya, kasatnya enggak. Oleh karena itu maka sertifikat elektronik itu sebenarnya akan mempunyai banyak manfaat atau keunggulan ya. Pertama, itu akan mendukung budaya paperless ya, tanpa kertas ya. Tanpa kertas. Kemudian nanti mudah di dalam pemeliharaan. Terus dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Mas Panca misalnya sedang tiduran, sedang jalan-jalan, itu bisa mengaksesnya. Kemudian menghindari risiko kehilangan, kerusakan dan sebagainya. Karena kan data elektronik ini kan disimpan di cloud ya Mas, di awang-awang ya. Nah, jadi tidak akan ada risiko-risiko, itu pasti akan terhindar. Juga pencurian. Kemudian mempermudah dan mempercepat pelayanan. Jadi ibaratnya sajalah, misalnya seorang kepala kantor harus menandatangani 200 sertifikat sehari. Nah, itu kalau dengan manual analog itu butuh waktu berjam-jam. Tetapi kalau dengan digital ini, elektronik, maka itu cukup tidak akan jauh berbeda waktunya, sehingga pelayanannya akan lebih cepat. Dan oleh karena itu penerapan digunakanlah penerapan tanda tangan digital. Digital ya. Mungkin teman-teman OT Branch di sini tahu tanda tangan elektronik ya Pak. Nah, terima kasih Pak Kakan. Kemudian nih Pak Kakan, tadi kan disebutkan kita akan lebih mudah dimanapun, kapanpun untuk mengetahui informasinya nih Pak Kakan. Nah, di situ kan kita mungkin akan membutuhkan gadget mungkin ya Pak. Nah, apakah nanti setiap teman-teman OT Branch ini yang nantinya akan beralih media dari yang belangko lama misalkan menuju ke dokumen elektronik ini membutuhkan HP ini Pak, atau mungkin sekarang udah smartphone ya Pak, smartphone untuk bisa mengakses itu Pak Kakan. Gimana Pak Kakan? Ya, jadi untuk keperluan itu Mas, seandainya ada itu lebih baik. Tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa.
karena begini, karena di dalam penerbitan dokumen elektronik ini kan ada yang elektronik murni ya, artinya tidak, pemohon mungkin tidak menghendaki ada hard cetakannya ya, hard copy-nya. Itu bisa elektronik murni, sehingga manfaat yang tadi disebutkan tadi itu betul-betul bisa tercapai. Tetapi bagi kita yang tidak ingin elektronik ya, itu kita hanya mengganti belangko saja, Mas. Jadi mengganti belangko saja, jadi tidak harus ada akun. Tapi kalau itu sertifikat elektronik betul yang murni, maka itu harus butuh akun, sehingga tadi seperti dikatakan di mana saja, kapan saja itu bisa mengakses. Iya. Jadi OT Friends, di sini yang kita tangkap adalah untuk dokumen elektronik sendiri mungkin nanti akan ada belangko yang baru ya Pak Kakan ya. Nah, tapi untuk informasinya yang tadi Pak Kakan sudah sebutkan bahwa nanti akan tersimpan di cloud atau server tersendiri, yang mana untuk informasinya mungkin dulu kalau OT Friends ini harus datang ke kantor pertanahan terlebih dahulu ya Pak Kakan, untuk mengetahui nomor atau pemilih atau sebagainya. Nah, ketika dengan adanya dokumen elektronik ini dengan smartphone dan mungkin aplikasinya Pak Kakan. Ya, jadi kalau kita nanti akan mengakses ya, itu kita bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, yang bisa di-download ya, kita bisa download di Play Store ya. Di Play Store bisa kita cari dan download, kemudian nanti kita bisa menggunakan aplikasi itu. Begitu OT Friends. Jadi dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang telah disediakan oleh Kementerian ATR BPN ini, OT Friends semua bisa mengakses informasi data-data atau tanah yang telah dimiliki, yang sudah terdaftar di kantor pertanahan setempat di mana OT Friends berada. Itu bisa dengan mudah, kapan saja, real time, bisa langsung diakses ya Pak Kakan. Kemudian Pak Kakan, tadi kan disebutkan bahwa alih media ini salah satunya adalah pergantian belangko. Dari yang mungkin kita semua tahu berlembar-lembar Pak Kakan ya. Yang kalau saya sendiri mungkin hanya tahu yang warna hijau ini Pak Kakan, sertifikat yang warna hijau. Nah, syaratnya sendiri Pak Kakan untuk penggantian belangko ini seperti apa Pak Kakan? Iya Mas, jadi kalau kita misalnya ya hari ini ya, kita sudah memiliki sertifikat analog belangko lama yang seperti saya sebutkan, ada yang gambar bola dunia, kemudian ada gambar burung Garuda, dan ada yang berlogo BPN. Maka kalau masyarakat ingin mengganti dengan menggunakan belangko baru, maka syaratnya sebenarnya sama dengan permohonan penggantian belangko di masa lalu. Di antara lain pastinya adalah ada permohonan. Kedua, permohonan itu dilampiri dengan fotokopi KTP, KK, dan mungkin bukti perpajakan, serta jangan lupa sertifikat aslinya. Itu yang penting Pak Kakan ya. Sertifikat aslinya ya. Jadi nanti itu akan kita ganti dengan belangko yang baru. Belangko yang baru. Segampang itu OT Friends. Jadi tidak perlu berpikir bagaimana caranya, sangat mudah sekali. Dari situ kita bisa melakukan pengajuan permohonan penggantian belangko seperti yang tadi Pak Kakan sudah sebutkan, dengan syarat-syarat seperti tadi akan dilayani untuk alih media dari penggantian belangko lama menuju penggantian belangko baru. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengulik Pak Kakan, kita nikmati teh yang sudah disediakan oleh teman-teman. Monggo Pak Kakan. Makasih teman-teman. Teh OTP. OTP ini Pak Kakan. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, kita sudah membahas lumayan dalam ini Pak Kakan. Apa itu dokumen elektronik, implementasinya, kemudian contoh-contoh produk pelayanan di kantor pertanahan. Nah, penggantian belangko. Pasti OT Friends yang nonton podcast ini ada pertanyaan yang sama dengan saya mungkin.
dokumen elektroniknya seperti apa sih? Nanti penggantian belangko barunya itu jadi yang mungkin kemarin berlembar-lembar dengan konsep paperless ini seperti apa Pak Kakan? Oke Mas, jadi kebetulan tadi saya siapkan ya. Oke. Saya membawa contoh Dokumen elektronik ini Pak Kakan. Sertifikat yang sudah menggunakan belangko baru. Oke. Nah, Ya. jadi ini mungkin bisa dilihat ya. Sertifikat belangko baru ini hanya terdiri dari satu lembar. Satu lembar saja. Terdiri dari 2 muka ya. Oke. Satu lembar 2 muka. Nah, yang di depan ini mungkin nanti kalau teman-teman menggunakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, maka di sudut kanan atas ya itu ada tulisan edisi pertama. Edisi pertama. Oke. Nah, nanti kalau ini terjadi perubahan atau terjadi peralihan Mas, ini akan diganti lagi belangko ini menjadi edisi kedua. Nah, kan gitu dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di bawahnya sedikit tengah ya, itu ada gambar burung Garuda. Oke. Warnanya kalau saya nggak salah lihat ini warna seperti keemasan ya, keemasan. Kemudian di bawahnya ini ada tulisan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah, kan gitu ya. Kemudian, nah ini teman-teman perlu diketahui dengan menggunakan belangko baru ini, maka kita tidak lagi melihat nomor hak, Mas. Oke, ya. Kita tidak lagi nomor hak ya. Kalau dulu kan ada nomor hak berapa gitu ya. Betul. Nah, sekarang ini kita hanya mengenal satu identitas yang disebut sebagai NIP L. NIP L. NIP L. Oke. Nomor identifikasi bidang elektronik. Oke. Ya, yang terdiri dari kurang lebih ada 14 digit, Mas. Ya. Kemudian setelah ada ini ada kalimat macam ini, tak bacakan ya Mas ya, biar nggak salah. Iya Pak. Hak pakai ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian pemegang hak, kan itu ya, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bidang tanah dengan jangka waktu selama dipergunakan serta batasan dan kewajiban pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini. Oke. Jadi ini adalah kalimat yang baku ini, nanti tinggal menyesuaikan apakah terkait dengan jangka waktu, apakah dengan jangka waktu tertentu atau selama dipergunakan atau memang tidak ada jangka waktunya. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan kepala kantor ya Pak ya. Kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk. Ya, gitu. Jadi nanti kalau ini terkait dengan produk PTSL, pasti ini ada tanda tangan panitia adjudikasi. Kan gitu ya, ketua panitia adjudikasi. Kemudian di bawahnya ada bidang tanah. Nah, pada bagian bidang tanah ini diuraikan mengenai letak tanah dan luasnya. Letak tanah dan luasnya. Kemudian pada bagian pemegang hak ini dituliskan atau diisi dengan nama pemegang hak. Ya. Kemudian ini catatan pendaftaran. Nah, kemudian di halaman kedua ini adalah menunjukkan bentuk bidang tanahnya. Bentuk bidang tanahnya. Dan ada catatan-catatan tentang yang harus diperhatikan oleh para pemegang hak. Dan ini adalah contoh yang saya bawa, yang saya persiapkan pada kesempatan ini. Ya. Terima kasih Pak Kakan. Nah, teman-teman OT Friends, di sini kita bisa melihat contoh dari dokumen elektronik, yaitu penggantian belangko sertifikat yang dulunya berlembar-lembar, sekarang cukup satu lembar saja, sudah memuat informasi di mana letak tanah, siapa pemegang haknya, nah seperti itu. Kemudian Pak Kakan, teman-teman OT Friends mungkin ketika nanti sudah memegang sendiri, memiliki, mungkin mereka akan bertanya nih Pak Kakan, ini asli atau enggak sih sertifikat yang saya pegang? Nah, itu gimana kira-kira Pak Kakan? Nah, begini, jadi untuk mengetahui sertifikat ini asli atau tidak Mas, ini bisa kita
cek dengan seperti kalau kita mengecek uang ya. Oke. Di raba, di terawang, Oke. terus apa lagi itu ada ya tuh ya. Iya, iya, iya. Nah, maka kalau ini kita terawang Mas atau dengan menggunakan sinar UV, Iya. maka ini ada hologramnya. Oke. Nah, nanti enak kalau kita terawang atau dengan sinar UV, ini di atas ini ada hologram berbentuk logo BPN. Oke, logo BPN. Nah, kemudian di seluruh halaman ini juga ada hologram yang bentuk seperti apa ya? Coretan-coretan kan gitu ya. Oke. Coretan-coretan yang saya enggak tahu namanya ini. Oke. Kemudian di bawah lagi di kertas ini ada tulisan hologram yang tertulis adalah KATR. Oke. Apakah itu Kementerian Agri dan Tata Ruang mungkin ya? Ya. Nah, kemudian di sebelah mana ini? Di sebelah kiri bawah. Oke. Sebelah kiri bawah itu ada hologram bertuliskan Peruri. Oke. Ya, Jadi memang bertuliskan Peruri. memang ini belangko khusus ya, Iya, kan? iya. Jadi Karena memang Mas belangko ini dicetak, dibuat dengan menggunakan kertas yang kualitasnya tinggi. Oke. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan ini setara dengan uang atau lebih Oke, tinggi kualitasnya ya, daripada kertas uang. Betul. Dan yang paling penting adalah tanda tangan di sini adalah tanda tangan elektronik, Mas. Oke. Sehingga tidak mudah dipalsukan, bahkan tidak bisa dipalsukan. Oke. Gitu ya. Nah, Gitu. mungkin ini akan menjawab kekhawatiran dari OT-Pren semua dengan penggantian belangko ini. Kita pastikan aman, Pak Kakan ya. Aman. Dari segi keamanan pasti aman dan lebih ringkas, hanya dengan satu lembar dengan kode khusus yang akan terlihat nanti ketika teman-teman OT-Pren ini dengan sinar UV akan terlihat kode-kode khusus di situ, Pak Kakan. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terus kemudian Pak Kakan, ketika program ini sudah berlangsung, inovasi dari belangko lama alih media menjadi ke dokumen elektronik ini, pasti kan akan bertanya-tanya, terus sertifikat saya yang lama apakah masih berlaku? Nah, apakah dengan terbitnya dokumen elektronik ini, bagaimana status dari sertifikat belangko lama yang mungkin masih dimiliki dan belum sempat dilakukan alih media, Pak Kakan? Jadi kepada seluruh masyarakat itu tidak perlu khawatir bahwa sertifikat yang masih menggunakan belangko lama itu tetap berlaku. Oke. Tetap berlaku. Tetap berlaku, ya, tetap berlaku ya? Dan diakui secara hukum, tetap sah secara hukum sebagai tanda bukti hak yang mendapatkan perlindungan hukum. Oke, seperti itu. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Dengan berlakunya dokumen elektronik yang baru, tidak harus serta-merta membuat belangko lama yang mungkin belum sempat dilakukan alih media atau masih dimiliki sesuai belangko lama ini jadi tidak berlaku, Pak Kakan ya. Iya, masih kita akui, masih akan tetap berlaku. Tinggal secepatnya saja untuk dilakukan proses penggantian belangko alih media agar terjadi update pada sertifikat OT-Pren semua. Nah, oke. Kemudian Pak Kakan sendiri dengan gencarnya atau maraknya berita mengenai dokumen elektronik ini sendiri, otomatis kan mungkin banyak OT-Pren yang baru mengetahui atau malah mungkin dengan menonton podcast OTP ini mereka baru tahu ini berita ini. Oh, berarti sertifikat saya yang lama harus segera dilakukan. Nah, kiat-kiat dari kantor pertanahan sendiri, Pak Kakan, untuk mengedukasi atau berita informasi ini agar tersebar ke khayalak ramai, itu seperti apa, Pak Kakan? Ya, jadi kita akan terus melakukan sosialisasi, Mas. Ya. Jadi beberapa kali kantor pertanahan Banyumas itu juga telah melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat. Yang pertama kali kita sasar kemarin memang adalah masyarakat lokasi yang kita tetapkan sebagai lokasi PTSL. Itu ada beberapa desa yang sempat sudah kita sosialisasikan. Kemudian kita juga sudah sosialisasi kepada stakeholder, kan ya, meskipun belum semua. Ya. Antara lain kepada PPAT notaris, ya itu sudah semua. Kemudian kepada PPATS kita juga sudah lakukan
juga kepada stakeholder yang lain seperti perbankan, seperti juga Pak Camat, Pak Kepala Desa juga ada yang hadir. Kemudian dan beberapa lain juga BKAD, ya pemerintah daerah juga kita undang, tapi kelihatannya waktu itu belum bisa hadir. Oke. Ya. Seperti itu. Jadi memang sosialisasi ini sudah mulai berjalan dan akan kita gencarkan lagi untuk mengedukasi masyarakat dan OT-PREN semua agar tidak terlalu khawatir dan lebih memahami transisi alih media ini kan ya. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman OT-PREN semua yang mungkin sudah memiliki sertifikat atau keluarganya memiliki sertifikat, mari kita lakukan pemeliharaan data berupa penggantian belangko atau alih media agar terjadi updating menjadi dokumen elektronik, atau yang sedang melakukan jual beli mungkin belum sempat balik nama nih Pak Kakan, seperti pemeliharaan data tadi, segera dilakukan pemrosesan di kantor pertanahan agar terjadi pemeliharaan data itu lebih update lagi ya Pak Kakan. Begitu OT-PRENS mengenai dokumen elektronik, isu yang telah berkembang, mungkin ada yang khawatir, aduh kalau elektronik nanti seperti apa, terjadi kekhawatiran, dipastikan aman, semua bisa terjamin keamanannya, manfaatnya begitu banyaknya, maka kan ya dokumen elektronik ini kemudahan akses, karena sekarang digitalisasi itu mungkin semuanya sudah pegang smartphone. Kalau kita kan di OT-PREN sendiri mungkin kita ada Gen Z pertanahan, maka kan nanti sebagai agen, para OT-PREN semua yang sedang menyaksikan juga nanti bisa mengedukasi keluarganya, tetangga sekitar untuk menerima atau nanti mengawal terjadinya transisi alih media secara digital. Oke OT-PRENS, semoga dengan adanya edukasi kali ini dengan narasumber kita Pak Kepala Kantor Pertanahan Banyumas Pak Agus Suprapta menjadikan pemahaman tentang sertifikat elektronik ini menjadi lebih gamblang, lebih mengena, lebih detail lagi. Jangan lupa untuk tetap menunggu update terbaru dari channel podcast OTP. Jangan lupa like, comment, subscribe acara ini supaya kita bisa terus semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan mengedukasi khususnya tentang hal pertanahan, Pak Kakan. Terima kasih banyak Pak Kakan atas kehadirannya. Terima kasih Mas sudah diundang di OTP. Siap, saya yang berterima kasih Pak karena sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Tetap follow sosial media Kantor Pertanahan Banyumas, nanti akan ada di akhir acara, bisa di follow untuk update-update terbaru. Terima kasih Pak Kakan. Teknologi mengubah cara orang menerima informasi. Dunia berubah, kita harus ikut berubah jika tidak ingin tertinggal. Najwa Shihab. Sekian OT-PRENS OTP kali ini. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.